Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih serta anugerahnya. Melalui online streaming ini, mari kita bersama-sama menyembah Raja di atas segala raja dan terima berkat yang luar biasa. Siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk bersama-sama menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Jangan lupa catat dan renungkan firman yang dibagikan. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan Yesus tercurah atas kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang dengan penuh kerinduan ke hadapan Tuhan. Mari kita hampiri tahta kasih karunia. Karena kita percaya Dia ada di sini, Dia nyata di tempat ini. Haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku
yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Mari nyanyikan sama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Kami yakin Kau ada di sini. Kuasa-Mu nyata, ya Bapa. Kemenangan Kau sediakan bagi kami. Kesembuhan Kau limpahkan bagi kami. Kami naikkan syukur bagi-Mu Bapa.
hanya bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus. Kami percaya Tuhan Kau ada di sini. Karena Kau sungguh mulia, Kau sungguh indah bagi kami Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Dia sungguh mulia, sungguh agung, sungguh besar, sungguh indah bagi kita semua. Dialah Yesus Tuhan Allah kita. Mari kita katakan sama-sama, sungguh besar, sungguh besar. Amin. Sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku,
saudara siap menerima lawatan Tuhan? Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Yes. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besarkan hidup. Berlari, yes, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menyangga pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besarkan hidup. Berlari, yes, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Yes, musik memuji Tuhan. Ya Allah yang berkuasa bagi kita semua. Berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi,
Kita percaya, kita terima kuasa daripada Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya andalan kita. Tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Dia. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah? Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Oh, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Yang perlu Tuhan, mari lambaikan tangan saudara dan berikan tepuk tangan paling meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Shalom semua warga kerajaan. Tema besar tahun ini adalah bangkitnya para pemimpin. Tetapi juga perkataan emerging itu juga ada hubungan dengan yang lebih besar, yaitu awakening. Awakening itu kebangunan. Juga ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Pak Niko memberi nama Pentakosta ketiga. Lalu awakening itu di Amerika sudah dicanangkan oleh Mike Evans, yaitu ada the third great awakening. Yang pertama adalah waktu Jonathan Edwards 1720-1730. Lalu kemudian selanjutnya
dilanjutkan oleh para revivalist yang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu revival. Revival itu adalah kebangkitan rohani yang besar sekali. Jadi bukan cuma bangun, tapi dihidupkan dari antara orang mati. Dan saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa, yaitu pada waktu Raja Salomo, dia menghadap Tuhan. Dan dia berkata, kalau engkau menutup langit sehingga tidak ada hujan. Indonesia sedang mendengar deru-deru daripada resesi. Itu menakutkan banyak orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang saya melayani 40 tahun, saya mengerti sejarah. Sejarah kegerakan, sejarah awakening, revival. Indonesia mengalami revival yang pertama 1965. Yaitu ketika kita mengalami hampir saja bangsa ini pecah, saling membunuh. Dan kejadian yang sangat mengerikan 1965. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang direncanakan jahat oleh iblis, Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Dan ketika dia berdoa seperti itu, ada ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 yang berkata, ketika Tuhan bukan cuma menutup langit, tetapi ada penyakit sampar, kelaparan, penyakit gandum, belalang pelahap. Kalau dalam bahasa sekarang ya resesi itulah. Kalau ada tanaman kita dimakan belalang, Indonesia tidak seburuk dari negara-negara lain. Ini belum krisis moneter atau yang seperti tahun 98 ya, baru resesi. Tapi saya yakin dan percaya itu membuat manusia kembali pada Tuhan. Bagaimana membuat orang berdoa? Saya dulu tanya, Tuhan gimana sih caranya mengajak jemaat ini mencari wajah-Mu? Sekarang ada jawabannya, ketika menghadapi ketakutan. Ketika menghadapi takut akan kematian, people turn to God. Tapi dalam ayat 38 ada satu ayat yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Di situ dikatakan the plague of their heart. Manusia mengenali yaitu penyakit atau sampar yang di dalam hatinya. Jadi bukan yang di luar ini, yang di dalam ini. Saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lampau itu bagaimana ada virus-virus yang lebih bahaya daripada corona. Yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya yang sedang terjadi. Yaitu juga kekerasan, kekejaman. Karena itu saya katakan dalam minggu yang pertama ini, memang akan ada kebangunan, tetapi juga akan ada introspeksi diri. Memeriksa bukan cuma virus-virus, bukan swab test, bukan rapid test, tapi hard test. Karena itu dengan iman saya berani katakan, corona ini memang kelihatan buruk, tetapi bisa juga mendatangkan bukan cuma corona akademi, tapi corona revival. Dengar ini, demi nama Tuhan Yesus, amin. Shalom warga kerajaan. Setiap manusia pasti pernah mengalami masalah-masalah yang rumit dalam kehidupannya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi, bahkan semua jalan sepertinya tertutup. Mungkin di antara kita sementara menghadapi resesi, masalah, kesulitan, tekanan, dan tantangan ekonomi yang cukup berat. Pernahkah kita berpikir bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Dalam Kejadian 26 ayat 3 dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Ada satu hal yang Ishak perbuat ketika dia diperhadapkan dengan masalah kelaparan. Ishak mau menabur benih di dalam tahun yang kering. Ketika orang lain menyimpan kelebihan mereka, Ishak tidak demikian. Dan dia mau taat kepada Tuhan walaupun Mesir menjanjikan tanah yang subur dengan sungai yang tidak pernah kering. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada Ishak lebih dari berkat sungai Nil dari Mesir. Ishak punya jalan berkat, yaitu apa saudara? Ketaatan. Ishak menabur benih yang baik dalam tanah yang gersang karena percaya Tuhan akan memberkati dan menyertainya. Apabila Tuhan berada di sana, keadaan tanah tidak menjadi persoalan. Tuhan dapat mengubah tanah gersang menjadi tanah yang subur, yang menghasilkan dan berlipat ganda. Janganlah menabur hanya pada saat keadaan kita baik,
finansial kita sehat dan sebagainya. Atau berjanji untuk menabur bila perekonomian sudah membaik, keadaan aman dan sebagainya. Lihatlah Ishak yang menabur benih pada masa-masa yang sulit. Dan terjadi perubahan tanah yang sudah kering dan mati. Tetapi Tuhan mengubahkan menjadi tanah yang hidup dan menjadi subur. Ishak juga memperoleh apa saudara? Sumur-sumur Abraham ayahnya yang dahulunya ditutup oleh orang Filistin dengan tanah. Sumur-sumur itu merupakan mata air yang berbual-bual airnya. A well of a running water. Tuhan telah membuka mata Ishak untuk memperlihatkan sesuatu bahwa janji penyertaan dan penyediaan Tuhan itu ya dan amin. Hari ini kita saudara bergabung dalam ibadah online service. Saya percaya ini merupakan suatu rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan untuk setiap warga kerajaan yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Oleh sebab itu kami mempermudah jemaat untuk memberikan persembahan secara online. Yang pertama itu adalah kami telah menyediakan QR Code untuk e-payment, electronic payment, serta rekening bank berikut ini untuk internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Ajar kami tetap bersyukur untuk segala apa yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kami hanya mau andalkan kemampuan dan kekuatan yang dari Tuhan saja. Terlebih itu ajar kami hidup dalam ketaatan dan melangkah teguh dengan iman. Kami percaya bahwa tetap Tuhan yang berdaulat penuh atas kami. Sebab berkat, penyediaan, dan pemeliharaan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Kami mau belajar, mempercayakan hidup dan masa depan kami kepada tangan penyertaan Tuhan yang kokoh menopang kehidupan kami. Aku percaya Engkau sumber dari segala sumber berkat, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menumbuhkan benih, dan aku tabur di dalam ladang-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau melipat gandakannya dan menjadikannya berbuah banyak. In Jesus' name, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menabur. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk mencari Engkau, untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Tidak banyak orang alami seperti kami ini. Sebab itu Tuhan, Kau lihat kerinduan hati kami. Kau lihat semua keinginan hati kami untuk datang kepadamu. Kami buka hati pada sore ini. Nyatakan diri, bicaralah, jamalah kami, arahkan kami pada tujuan yang indah daripadamu. Sehingga setiap kami bangkit, setiap kami bangun dari segala keadaan, dan kami boleh berkata, terima kasih Bapa, karena kami punya Allah yang luar biasa, yang sungguh-sungguh kami lihat Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah Roh Kudus bekerja dengan bebas. Nyatakan diri pada kami, karena kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengar, dan kami diberi kuasa untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bulan ini saudara ada bulan tema kita, yaitu tentang promosi. Dan kita mungkin mulai dari minggu pertama kita terus mendengar tentang promosi dan tentang promosi. Saya kira sudah berkali-kali kita dengar saudaraku sekalian. Dan promosi itu tidak pernah datang tiba-tiba. Mungkin bisa dengan cara-cara yang licik dan jahat. Tetapi kalau promosi dari Tuhan, biasanya itu lewat proses. Mungkin proses yang pendek, tapi juga bisa proses panjang dalam hidup ini. Dan lewat proses itu atau ujian yang dialami, maka muncullah saudara sifat-sifat ilahi, karakter ilahi di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari kita belajar sama-sama pada sore hari ini. Bagaimana promosi yang dialami oleh Mordekai dan Esther. Mereka berdua menjadi satu tim yang solid dan luar biasa. Kita akan baca sama-sama saudara, Esther pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Esther pasal 2, 4 dan 5.
Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Semei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan rekonnya Raja Yehuda. Ketika ia diangkat dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Mordekai itu mengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Demikian latar belakang Mordekai, saudaraku sekalian, dan Ester. Mereka berasal dari Yehuda. Pada zaman Nebukadnezar mereka menjadi tawanan perang dan dibawa ke Persia atau mereka berada di kota Susan pada waktu itu. Sebagai tawanan, orang sama sekali tidak ada kebebasan, tidak aman dan pasti tidak nyaman, saudara. Mereka dikucilkan, tidak bisa diterima karena mereka bukan bangsa asli di negeri itu. Dan kita bisa merasakan bagaimana menjadi tawanan. Mungkin saat ini juga kita merasa seperti tawanan, saudara. Ditawan di rumah, semua dikerjakan dari rumah, anak sekolah di rumah, dan itu mungkin keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Karena itu tiba-tiba terjadi di seluruh dunia alam yang sama. Tetapi mari kita belajar, saudaraku, di dalam keadaan sebagai tawanan, bagaimana sikap daripada Mordekai terhadap Ester. Yang pertama kita lihat, saudara, Mordekai berhasil membentuk karakter daripada Ester. Karena Ester sudah tidak punya papa mama lagi, jadi Ester ini diangkat oleh Mordekai sebagai anak. Dan kita lihat, saudaraku sekalian, bahwa lewat kehidupannya, teladan hidup daripada Mordekai yang mengutamakan Tuhan, sehingga ada pengaruh yang luar biasa dari hidup Mordekai kepada Ester. Coba kita lihat, saudaraku sekalian, ayat yang ke-9. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangan dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Kemudian ayat berikutnya, ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihatnya. Demikian Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, maka tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lainnya, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu pengganti Wasti. Saudaraku sekalian, ketika dia pertama masuk ke istana, Hegai yang menerima atau dia yang menjadi kepala buat wanita-wanita yang dikumpulkan untuk dipilih menjadi pengganti Ratu Wasti pada waktu itu. Ketika Hegai melihat Ester, dia pun tertarik dalam arti, saudara, anak wanita ini menyenangkan, menarik. Sehingga dia berikan tempat khusus, pelayanan khusus, dan dia mendapatkan perhatian khusus daripada Hegai. Dan juga dikatakan orang-orang yang bertemu dengan Ester di tempat itu
Pasti banyak persaingan, iri hati, ingin menjatuhkan satu dengan yang lain, gosip dan fitnah. Tetapi Ester berdiri teguh, mengangkat kepala, dan dia menjadi berkat. Dia bawa suasana damai, penuh kasih, sehingga orang yang melihat dia, orang merasa ada sesuatu yang lain dalam diri Ester. Ester itu artinya bintang, saudara, bersinar di tengah-tengah kekelaman hidup pada waktu itu. Tapi tidak buat dia putus asa, tidak buat dia malu dan minder. Tetapi dia berdiri teguh dan berpikir dan melakukan bahwa dia ada di tempat yang Tuhan taruh. Dan Tuhan pasti menolong. Saudaraku, saat-saat ini banyak kita alami keadaan yang sama seperti Ester di tengah dunia yang kejam, tertekan, terpuruk mungkin. Bagaimana sikap kita? Apakah kita putus asa? Apa kita merasa tidak ada lagi harapan? Dan kita anggap semua yang kita alami ini kejadian yang sangat-sangat memalukan. Lalu orang menjadi hilang harapan, hilang iman. Saudaraku sekalian, sebagai budak atau tawanan, Mordekai dapat memberikan teladan kepada Ester supaya sekalipun dia ada di tengah-tengah orang-orang yang mungkin lebih hebat, lebih besar, tetapi dia harus mengangkat kepala dan dia menjadikan dirinya berkat besar di tempat itu. Sampai satu waktu ketika dia menghadap raja, dikatakan raja pun jatuh belas kasihan. Bukan belas kasihan, raja kemudian sayang kepada Ester. Sehingga dia kemudian dipromosi menjadi pengganti ratu dan dipakaikan mahkota di atas kepalanya. Itu seolah-olah keadaan itu tiba-tiba terjadi. Tetapi saudara, kalau kita lihat ke belakang, bagaimana peranan daripada Mordekai membesarkan anak wanita ini untuk kemudian menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Anak-anak yang ada dalam hidupmu, orang-orang yang ada di bawah kepemimpinanmu, saudaraku sekalian, akan alami hal yang sama seperti Ester. Kalau kita jadi teladan, kalau kita jadi pendorong, kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan karena keadaan lalu tertekan, kemudian mengata-ngatai kata-kata yang negatif. Yang ketiga dikatakan saudara, Mordekai berkomitmen menjaga dan menjadi mentor Ester. Kita lihat pasal 2 ayat 11 saudaraku. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Selanjutnya, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, hal yang penting yang harus kita lakukan. Pasti setiap orang tua punya keinginan, punya sikap memperhatikan, menjaga, melindungi dan berdoa buat anak-anaknya atau orang-orang yang kita pimpin juga. Saudaraku sekalian, supaya mereka berada pada satu keadaan dan tidak terpengaruh dengan pergaulan buruk, pergaulan jahat. Terus berjaga-jaga seperti yang dilakukan oleh Mordekai. Dia bukan saja terus menjaga, berkeliling dan melihat bagaimana keadaan daripada Ester. Tapi di dalam hatinya
Pasti dia terus berdoa, saudaraku sekalian, supaya Ester berada di tengah-tengah persaingan yang ketat. Dia boleh tetap berdiri teguh, tetap kuat, tidak terpengaruh dengan keadaan. Saudara, jangan karena kesesakan masalah lalu kita hilang arah. Orang tua itu adalah orang yang pegang busur untuk melepaskan panah itu, supaya panah itu kena sasaran. Saya dan saudara sebagai orang tua harus pandai-pandai memakai busur untuk punya tujuan. Orang-orang yang ada bersama kita, keluarga, anak-anak yang ada di dalam hidup kita, supaya mereka punya tujuan, punya arah yang tepat dan jelas. Hidup mereka untuk apa? Apakah sekedar senang, sekolah, lalu kemudian pacaran, kawin, apa hanya itu? Kita lihat saudara, apa yang dilakukan Mordekai kepada Ester. Ketika orang Israel berdasarkan keputusan raja yang dipengaruhi oleh Haman, yang tidak suka, tidak senang kepada Mordekai karena Mordekai tidak tunduk dan sembah dia. Dia begitu tersinggung dan marah sehingga dia pikir dia akan gantung Mordekai. Tetapi kalau hanya Mordekai saja yang mati, dia pikir percuma. Jadi dia sempat mempengaruhi raja untuk mengumumkan di seluruh pemerintahan Ahasveros, semua orang Yahudi harus dibunuh pada bulan 13 bulan Adar, dan semua milik mereka akan diserahkan kepada Raja Ahasveros. Ahasveros setuju dan tanda tangan saudara, dan surat itu disebar. Perintah itu sampai ke seluruh kerajaan Ahasveros. Saat itu Mordekai dengan bangsa Yahudi yang ada di Susan, mereka meratap dan menangis saudaraku karena keadaan yang akan terjadi. Lalu Mordekai sampaikan berita itu kepada Ester, mengatakan, pergilah menghadap raja untuk minta nyawamu dan nyawa bangsamu. Mendengar itu saudara, Ester keberatan dan Ester menolak karena orang yang tidak dipanggil raja menghadap itu ada hukum, harus dibunuh. Dan Ester waktu itu sudah 3 bulan tidak dipanggil oleh raja. Dan itu sangat berbahaya buat hidupnya. Jadi dia berkata, saya tidak bisa lakukan. Pada saat Mordekai dengar itu saudara, apa Mordekai berkata, ya sudah, mari kita mati saja sama-sama. Tapi Mordekai tahu saudaraku, panah yang sudah dia lepas itu ada tujuan. Dengan pasti dia berkata, kalau kau tidak lakukan, pasti ada pertolongan lain. Dan engkau dan keluargamu juga akan dibunuh. Mungkin untuk itulah kau ada di istana hari ini. Saudaraku sekalian, dengan tegas Mordekai berkata, kalau kau tidak buat sesuatu, pasti ada pertolongan lain. Memang dalam kitab Ester tidak ada sebut tentang Allah Israel, tidak sebut tentang Tuhan. Tapi kata-kata ini saudaraku sekalian menunjukkan dia punya iman. Dia punya satu kekuatan dan berkata, pasti ada jalan, pasti ada pertolongan, pasti ada sesuatu yang dikerjakan oleh Allah Israel dalam hidup mereka. Oleh sebab itu dia berkata, pasti ada pertolongan. Bapak-bapak, perhatikan baik-baik cara hidupmu. Apa yang kau katakan di tengah-tengah krisis? Bagaimana sikapmu di tengah semua keadaan yang menekan hari-hari ini? Apa kau kemudian putus asa, takut dan bimbang, khawatir dan berkata, buat apa lagi percaya, buat apa lagi berdoa? Mordekai dan Israel punya
Tidak ada kesempatan lain, saudara. Itu pasti mereka sudah dibunuh karena sudah ada keputusan yang disampaikan untuk orang Yahudi. Tapi sebagai ayah, sebagai pemimpin, Mordekai berdiri dan berkata, jangan kau pikir bahwa kita akan mati konyol. Pasti ada pertolongan lain. Bapak-bapak, sikapmu, kata-katamu itu sangat penting, punya pengaruh buat keluargamu. Sehingga mereka yang lagi takut, diteror, didakwa oleh Haman-Haman saat ini bisa berkata, kalau papa saya kuat, kalau papa saya bisa berdiri, seisi keluarga saudaraku sekalian akan bangkit dan berkata, mari kita sama-sama berjalan dengan Tuhan, dan itu pasti ada mujizat. Ibu-ibu, kau ada dalam satu keluarga, pasti ada tujuan. Saya waktu renungkan ini, saya lalu ingat, wanita yang sudah menikah pasti semua ingin punya anak. Anak satu kurang, tambah anak yang kedua, mungkin juga bisa 3, saudaraku sekalian. Padahal semua ibu-ibu tahu kalau hamil itu sulit. Modelnya jadi lain, saudaraku sekalian. Waktu melahirkan juga setengah mati, hampir mati rasanya. Begitu takut keadaan itu. Tetapi tidak cukup satu. Maju lagi, dapat kesempatan hamil lagi anak kedua atau ketiga. Tapi dengan penuh keberanian wanita itu bisa berkata, dengan penuh kebanggaan, tiap kali anak lahir, dia akan tertawa dan tersenyum. Dia lupa semua sakit yang dia alami. Dia ingat, begitu cantiknya, begitu gantengnya, padahal mungkin juga tidak, saudaraku sekalian. Tetapi dia berjuang mati-matian supaya dia punya anak. Oleh sebab itu saya percaya, saudara, wanita itu tangguh. Kenapa putus asa? Kenapa takut dengan keadaan ini? Kau ada dalam satu keluarga dengan tujuan Tuhan. Berdiri teguh sebagai tiang untuk berkata pada keluargamu. Lewati masa sulit saja, mama bisa kuat dan Tuhan menyertai. Dan Tuhan sudah buktikan, jangan takut. Ayo, mari kita sama-sama berjuang. Kalau punya mama seperti itu, saudaraku, atmosfer di dalam rumah tangga ini akan berubah. Atmosfer itu menjadi damai, atmosfernya menjadi sukacita, dan semua akan menaruh harapan. Kalau papa mamaku bersatu seperti ini, maka kita akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mordekai berdiri dan berkata, pasti ada pertolongan lain. Itu membuat Ester kaget. Dia ingat, saudara, ya betul. Kalau kami sebagai tawanan sampai di sini, tidak ada arti, tidak dihargai, orang semua menghina sampai ambil keputusan membunuh kami. Dan sekarang saya sampai di istana dalam posisi puncak. Pasti ada tujuan Tuhan. Mordekai berkata, kau jangan lupa, kalau kau sampai di situ, itu karena ada tangan yang menyertai dan memimpin hidupmu. Mungkin untuk itulah sekarang ini kau lakukan sesuatu. Ester sadar, saudaraku. Dia dibesarkan dalam satu keluarga yang sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Dia berada bersama-sama dengan Mordekai yang terus berkata kepada dia, jangan pernah putus asa. Apapun yang kau alami, ada Tuhan yang pegang kendali. Sebab itu, saudaraku sekalian, penting sekali kehidupan orang tua dalam satu keluarga menjadi teladan. Bukan waktu senang, waktu susah pun, saudaraku sekalian. Lalu Ester bangkit dan berkata pada bahagian berikutnya, mereka sepakat berdoa dan puasa pada waktu itu. Dan kemudian Ester berkata pada pasal 4, 15 sampai 17,
Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku, jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jangan saudara pikir itu kata-kata putus asa. Ya sudah, mari kita mati saja. Mari kita cerai saja. Buat apa lagi kita hidup dalam keluarga yang penuh dengan masalah? Bukan itu saudaraku sekalian. Ester punya tekad yang bulat. Ketika dia dengar kata Mordekai sebagai papa dan mentor dalam hidupnya, dia lalu berkata, baik, mari kita puasa. Saya dan dayang-dayang dan semua orang Yahudi di kota Susan, semua ambil waktu untuk puasa 3 hari 3 malam lamanya. Makanya kita kenal dengan puasa, ada puasa Daniel yang awal tahun kita lakukan saudara. Ada puasa Ester yang tidak makan dan tidak minum. Dan ketika itu dia berkata, sesudah itu saya akan masuk menghadap raja sekalipun berlawanan dengan hukum pada waktu itu. Kalaupun pada akhirnya saya mati, saya rela. Saya sudah lakukan untuk Tuhan. Saya sudah lakukan untuk bangsaku. Saudaraku sekalian, dari sikap yang tidak mau, merasa takut, tidak bisa menghadap raja. Ketika Mordekai mengingatkan, dia bangkit saudaraku sekalian. Saudara perhatikan baik-baik. Bagaimana Mordekai mendorong Ester, bagaimana Mordekai berkata kepada Ester sehingga dia bangun, dia sadar, dia ada di istana pasti ada tujuan ilahi. Kata-katamu, sikapmu, doamu, dorongan dalam hidupmu saudaraku membuat anak-anakmu akan berdiri teguh di tengah badai hidup ini. Sehingga Ester berkata, baik, saya akan pergi. Mari kita sepakat doa dan puasa. Saudara, menghadapi keadaan yang kita alami ini, maka muncullah lumbung Yusuf. Kemudian saudara-saudara yang memerlukan dan membutuhkan gembala wilayah, sektor GKM peran penting untuk memperhatikan supaya ada saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk menolong mereka yang dalam kesusahan hari-hari ini karena di PHK atau kehilangan pekerjaan karena kesulitan di dalam kehidupan. Tetapi saya mau berkata pada saudara, tidak bisa terus kita harapkan saudaraku sekalian. Kita harus dorong, harus beritahu, harus katakan. Ini tidak bisa terus begitu. Ada orang yang memang sukanya ini begini saja saudaraku. Tetapi ada beberapa KM yang saya tahu mereka ambil keputusan karena terakhir lumbung Yusuf itu diberikan juga uang selain sembako. Dari uang itu mereka lakukan sesuatu. Sebetulnya uang itu tidak terlalu banyak. Tapi ada keluarga yang berkata begini, karena keadaan yang sulit, suami saya biasanya kerja penuh tapi ini setengah hari saja. Dan itu membuat kami sungguh-sungguh merasa kekurangan pada waktu itu. Dan kami sudah biasa membangun mesbah keluarga. Kami ambil keputusan untuk masuk dalam doa dan puasa satu keluarga. Minta hikmat dari Tuhan. Minta pertolongan daripada Tuhan. Mereka tidak putus asa. Saudaraku sekalian, akhirnya mereka kemudian beli kerupuk 1 bal yang besar mulai dengan yang harga 30.000. Lalu dimasukkan di kantong-kantong plastik begitu. Lalu dijual, dimasukkan di warung-warung atau di mana yang bisa menerima. Itu kalau orang sombong saudaraku, kan harga diri, malu. Tetapi keadaan buat apa lagi sombong?
Mari perhatikan saudara. Mereka lalu kemudian mengalami bagaimana tangan Tuhan menolong. Jalan-jalan dibukakan dalam hidup mereka. Dan mereka kemudian bisa menolong orang lain yang memerlukan. Sehingga mereka tidak perlu lagi menerima lumbung Yusuf. Tetapi justru mereka bisa memberi. Saudaraku sekalian, saat ini kalau kita hanya lihat kekurangan, kita lalu menjadi kikir dan pelit. Atau kita kemudian berpikir, itu memang wajib gereja berikan. Saudaraku sekalian, memang. Tetapi gereja juga terbatas hari-hari ini. Saudara perlu berdoa dan kita perlu sesuatu, memiliki hati yang juga bisa memberi dengan tulus kepada Tuhan. Sebab itu saudaraku sekalian, kita lihat yang dilakukan oleh Esther dan Mordekai, saudaraku sekalian. Saat mereka ambil waktu untuk doa dan puasa, sama-sama sepakat di dalam doa dan puasa. Esther berkata, sesudah itu saya akan menghadap raja. Jangan lakukan sesuatu tanpa pimpinan Tuhan. Minta hikmat. Tunggu apa yang Tuhan mau lakukan. Artinya buang takut, buang khawatir, buang semua rasa putus asa. Ganti dengan ketenangan, ganti dengan kerinduan. Supaya Tuhan bicara kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dan Esther akhirnya tahu, sekalipun melawan hukum waktu itu, dia pergi menghadap raja. Dan raja kemudian mengulurkan tongkatnya. Dan raja berkata kepadanya, apa yang kau mau sebetulnya? Kalau kau minta separuh kerajaan ini, aku berikan kepadamu. Saudaraku sekalian, fokusnya untuk selamatkan bangsa. Tapi sekarang kerajaan, kekayaan, semua kehormatan diberikan kepada dia. Mau pilih mana saat itu? Banyak orang pilih hilang fokus dalam hidup. Dulu orang Kristen, KTP Kristen, lalu kemudian karena kedudukan, karena perkawinan, karena pekerjaan, orang meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya saudaraku hidup jadi morat-marit pada akhirnya. Kita lihat saudara, Esther berkata tidak, saya tidak minta separuh kerajaan. Saya hanya minta raja dan Haman datang makan ke tempat saya atau istana saya. Sederhana saudaraku. Raja pikir pasti dia punya maksud tertentu. Tapi Esther bisa menguasai diri, menahan diri. Sehingga saudaraku sekalian, bukan saja sekali dia undang raja dan Haman. Itu sampai 2 kali. Saudaraku sekalian, di tengah-tengah keadaan yang sangat menakutkan buat orang Israel, Tuhan lakukan sesuatu buat Mordekai. Tuhan promosi Mordekai secara luar biasa. Kita lihat saudaraku sekalian pasal 6. Pasal yang ke-6. Mordekai tulus dan tanggung jawab dan tidak harapkan upah. Pasal 6 itu mengatakan pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka perintah bertitalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapatkan suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, di 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan dan raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan sesuatu apapun juga. Kemudian kita akan lihat ayat berikutnya. Ayat 8. Maka titah raja kepada Haman, segera
ambil pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu dan lakukan demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang. Sepatah kata pun jangan kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dikenakan pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diarahkannya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Saudara, ketika habis makan yang pertama di tempat istana Ratu Ester, kemudian raja tidak bisa tidur malam itu sehingga dibacakan catatan sejarah dikatakan. Kemudian diketemukan bahwa Mordekai pernah mendapatkan 2 orang yang ingin membunuh raja, dan 2 orang itu pun kemudian dihukum. Tetapi raja bertanya, Mordekai sudah dikasih hadiah apa atau kehormatan apa? Tidak dapat apa-apa. Artinya Mordekai juga tidak menuntut, saudara. Dia lakukan tugas dengan baik, tulus, tidak harapkan upah. Saudara, apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Tuhan. Jangan ngomel karena tidak dibalas. Jangan minta penghargaan apapun juga. Sehingga kita lihat, saudaraku sekalian, raja lalu berkata, waktu raja habis baca itu, Haman datang dan raja berkata, apa yang harus kita lakukan pada orang yang sudah menyelamatkan raja? Yaitu saudara, minta jubah raja, kuda raja, dan tali itu dipegang orang paling nomor 1 di negara itu. Lalu raja berkata, lakukan persis seperti itu kepada Mordekai. Wah, pasti saudara, Haman setengah pingsan karena pagi-pagi itu dia datang dengan satu tujuan, mau minta pada raja untuk Mordekai digantung. Tetapi bukannya digantung, malah dia dipermalukan habis-habisan. Saudaraku sekalian, kalau Tuhan mau buat sesuatu, mujizat, pertolongan, cara itu seperti orang balik tangan saja. Jadi orang tidak berguna, tidak dihargai sama sekali. Menjadi orang terhormat. Dan Haman yang pegang tali kuda itu dan berkata, inilah orang yang raja berkenan untuk dihormati. Saudaraku sekalian, betapa memalukan hal itu. Orang tahu dia orang besar, Perdana Menteri hebat pada waktu itu. Tapi di hadapan Tuhan dia bisa mengalami keadaan yang sangat-sangat memalukan. Saudaraku sekalian. Tetapi dia masih terhibur karena habis itu dipanggil untuk makan di istana daripada Permaisuri Ester. Saudara, ada cerita tapi tidak ada di Alkitab itu. Jangan saudara cari. Tommy Tine mengarang satu buku dan dikatakan itu kenapa raja nggak bisa tidur malam itu. Bisa jadi karena dia melihat bagaimana cantiknya Permaisuri Ester. Yang kedua, dia rasa mungkin begitu enaknya makanan itu sampai dia tidak bisa tidur. Yang ketiga, bisa jadi dia terlalu kenyang sampai makan sepuasnya lalu nggak bisa tidur. Apapun alasannya saudaraku, tapi itu bukan alasan yang bisa saja menjadi alasan. Tapi karena ada tangan Tuhan yang bekerja. Bukan kebetulan, tapi Tuhan bekerja untuk mengangkat, mempromosi Mordekai dengan cara yang hebat dan luar biasa. Hari ini mungkin engkau sedang mengalami terpurukan yang sangat memalukan. Tapi percayalah saudara, kalau Tuhan menolong, itu seperti keadaan yang bisa tiba-tiba saja terjadi. Seperti dialami Mordekai, seperti dialami oleh Yusuf. Hari ini pagi itu masih di penjara, sore hari, siang hari dia sudah duduk di atas tahta. Kalau Tuhan mau lakukan sesuatu, tidak ada yang terlalu sulit saudaraku sekalian. Itu dialami oleh Mordekai.
Akhirnya Raja Mordekai kemudian diangkat, dipermuliakan sedemikian rupa. Sebab itu kita lihat saudaraku sekalian, lalu Ester menghadap raja dan raja berkata, untuk kedua kali apa yang kau minta? Kalau separuh kerajaan ini aku berikan kepadamu. Jadi dia ada punya 127 cabang atau daerah jajahannya. Itu separuh diberikan pada Ester, kemuliaan, kekayaan, kehormatan, semuanya akan dialami Ester. Tapi Ester tetap menolak dan dia berkata, tidak raja, saya hanya minta nyawaku dan nyawa bangsaku. Itu ungkapan yang sebetulnya penuh resiko saudara. Kalau raja tahu, siapa kamu? Apakah kamu orang Yahudi? Dia bisa mati lebih dulu. Karena dia sembunyikan identitasnya selama ini. Tapi raja begitu marah. Lalu kemudian raja bertanya, siapa yang akan membunuh kamu dan bangsamu? Itu Haman ada di bawah kaki dari permaisuri Ester, minta maaf, minta ampun, sujud. Sehingga raja berpikir dia akan memperkosa Ratu Ester, saudaraku sekalian. Dan ada yang berkata dia sudah menyediakan tiang gantungan untuk Mordekai. Dan dia merencanakan pembunuhan itu. Raja begitu marah saudara, segera bawa dia. Hari itu Haman dengan semua keluarga dan orang-orang yang dekat dengan dia, semuanya digantung saudaraku sekalian. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Haman-Haman saat ini melakukan tugas dengan tertata rapi saudaraku sekalian. Di alam roh terjadi semua kekhawatiran, ketakutan, dakwaan yang terus lewat sosmed dan semua cara untuk membuat kita takut, membuat kita hilang harapan, membuat kita tidak lagi percaya. Lalu kita anggap seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan hidup kita. Tapi kita lihat tangan Tuhan turun dalam hidup orang Israel. Lalu kemudian Raja beri kepada Ester saudaraku sekalian kehormatan, semua harta Haman, cincin untuk dia yang pegang kendali kerajaan pada waktu itu diberikan kepada Ester. Lalu Ester berkata, saya tidak pantas untuk menerimanya. Coba kita lihat pasal 5 saudara, ayat 1. Pasal 5. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri dia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga mengulurkan tongkat emasnya yang di tangannya. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkatnya. Itu tentang keselamatan yang dialami oleh Ester saudaraku sekalian. Tetapi lebih daripada itu kemudian Ester diberi penghargaan untuk mengambil satu keputusan keselamatan orang Israel. Dan Ester berkata, yang pantas, yang bisa melakukan itu adalah Mordekai. Saudaraku sekalian, singkat cerita kita lihat bagaimana anak muda ini tahu diri. Dia tahu kalau dia bisa sampai di istana hari ini, dia bisa alami mujizat demi mujizat, itu tidak pernah lepas dari peranan ayahnya, yaitu Mordekai dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya kepemimpinan itu diserahkan oleh Ester kepada Mordekai. Lalu dikirimlah surat ke seluruh kekuasaan daripada Mordekai, Ahasverus pada waktu itu, supaya pada waktu orang Yahudi mau diserang, mereka berkumpul untuk melawan, jangan diam saja.
dan tunggu dibunuh. Dan terjadilah saudaraku sekalian kelepasan yang luar biasa yang dialami oleh orang Israel. Karena ada dua orang, yaitu bapa dan anak yang punya satu tujuan dalam hidup ini. Apa yang mereka tahu? Tujuan hidupnya bagaimana untuk menyelamatkan bangsa. Bagaimana lewat kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu perlu saya dan saudara belajar sama-sama saat ini. Memang promosi itu tidak ada yang instan. Perlu waktu untuk kita memiliki karakter. Dan dalam kehidupan Mordekai dapat mengantar Ester sampai ke menjadi orang penting dalam kerajaan itu. Dan punya karakter yang luar biasa di tengah-tengah kerajaan orang yang tidak percaya pada waktu itu. Dan dia sempat melatih anaknya punya iman dan ambil keputusan cari Tuhan lebih dahulu baru melakukan sesuatu. Itu kekuatan yang dialami oleh Ester bersama dengan Mordekai. Dan Ester tidak pernah lupa kalau dia berhasil hari itu semua karena Mordekai dan karena Tuhan yang memimpin hidupnya. Sebab itu malam hari ini mari kita perhatikan perananmu dan perananku saudara bukan biasa saja, tapi memiliki peranan yang luar biasa pada anak-anak, pada orang-orang yang kita pimpin. Kata-katamu, teladan hidupmu itu sangat mempunyai pengaruh yang luar biasa. Sebab itu kita mau bangkit. Sekalipun keadaan yang sulit hari ini, mari tetap berdiri berkata seperti Mordekai. Pasti ada pertolongan lain. Pasti Tuhan akan lakukan sesuatu. Pasti ada kuasa yang luar biasa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mujizat demi mujizat demi mujizat akan terjadi. Bangkit orang-orang yang unggul dalam kehidupanmu. Karena percaya bahwa tangan Tuhan yang memimpin dan menolong. Sebab itu jangan duduk dan putus asa tertunduk. Ester berkata, mari kita sepakat ambil doa dan puasa. Dan kita lihat saudaraku, mujizat terjadi. Haman yang ingin membunuh orang Israel, ternyata dengan gampangnya raja berkata, gantung dia. Dan orang Israel diselamatkan. Tuhan berkati saudara. Sebelum kita masuk perjamuan, kita mau nyanyi satu lagu. Kemanakah aku mencari? Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu segala sesuatu. Kami Angkat tangan saudara di hadapan. Kami perlu itu Tuhan. Kami butuh uluran tangan-Mu saat ini. kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan.
hadapan-Mu. Kami perlu sentuhan tangan-Mu. Kami mohon mujizat terjadi. Kalau Engkau pernah menolong Mordekai dan Israel di Susan, kami percaya. Sekali lagi perlukan keajaiban, ya Tuhan. Turunkan kuasa dan urapan-Mu. Nyatakan pertolongan kepada semua orang saat ini. Kami sadar kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Tadi kita sama mendengar bahwa apa yang disampaikan ini firman Tuhan ya, bukan dongeng. Luar biasa, ada beberapa tokoh di sana. Pertama, Esther dan Mordekai. Meskipun dalam kitab Esther tidak ada perkataan Yahweh, Jehovah, Elohim, God, tidak ada. Tetapi ada disebutkan Mordekai orang Yahudi. Artinya Tuhan membuat perjanjian. Perhatikan bahwa Mordekai artinya small man, orang kecil. Siapa di sini termasuk orang biasa saja? Angkat tangan. Kalau ada orang luar biasa, kepalanya 3, tangannya 6, tidak ada ya. Esther, nama aslinya Hadassah. Hadassah itu semak-semak di pinggir jalan. Semua orang memberi nama anaknya hebat-hebat kan. Ini orang kecil, mungkin lahirnya itu ukurannya lebih kecil dari biasanya itu si Mordekai. Tetapi Tuhan itu hobi, saya mau beritahu hobinya Tuhan. Dia hobi itu apa? Menurunkan orang dari tempat tinggi, tetapi mengangkat orang dari tempat paling bawah. Itu hobinya Tuhan. Siapa yang diangkat? Yang rendah hati. Siapa yang diturunkan? Orang yang congkak. Sebaliknya Haman itu artinya megah, hebat, akbar, luar biasa. Magnificent. Dia keturunan Raja Amalek, Agag. Arti dari Agag itu artinya I will overtop. Pernah ketemu orang semacam itu yang tidak mau dikalahkan? Termasuk saya dulu, makanya saya bertobat, diturunkan dulu saudara. Saya pernah ngalami bangkrut. Ada orang tanya apa persamaan Pak Alex, Pak Niko dengan saya. Ya sama-sama orang Indonesia, sama-sama laki-laki, dan sama-sama pengusaha bangkrut. Nah itu saudaraku, itu persamaannya. Tetapi Tuhan hobi ngangkat orang dari dalam lumpur dosa. Dari dalam abu, kemiskinan. Diangkat oleh Tuhan. Didudukkan dengan para bangsawan. Kita mulai bagaimana Esther berada di rumah Mordekai. Mordekai bisa menjadi penjaga pintu daripada istana Ahasveros. Berapa sih gajinya penjaga pintu? Ya, kapan ada ibu bilang, Pak puji Tuhan Pak, anak saya dapat promosi di Australia. Oh, puji Tuhan ibu. Ya, anak saya jadi janitor. Tahu janitor? Janitor tukang kosek WC. Loh bu, ibu tahu apa tuh janitor? Iya kan janitor, direktor begitu kata ibu. Bukan, tukang kosek WC. Tetapi dengar ini. Ya, bagaimana daripada rumah dia dibawa ke bait perempuan. Naik pangkat kan? Termasuk daripada 127 provinsi itu mungkin ada 1.000 wanita untuk dipilih raja menggantikan ratu. Dari sana dia masuk istana. Bait Malkut itu istana. Tetapi cuma jadi
ratu. Tetapi karena dalam cerita ini dia memerintah bersama raja. Jadi apa? Sang ratu. Kalau kita mempelajari bahasa aslinya, menjadi ratu itu malak. Tetapi menjadi memerintah bersama raja itu malka, punya otoritas. Siapa di sini mau dipercaya oleh Tuhan? Amin. Jangan ngangkat diri sendiri. Saya mau jadi Mordekai. Ini loh. Ini tunangannya raja kita Yesus Kristus. Amin. Saya dengan Ibu Christine cuma penjaga kalian, mentor kalian. Tapi Tuhan mau dari Hadasa diangkat jadi bintang. Saya pernah bilang begini, di dunia ini cuma ada 2 golongan. Bintang dan binatang. Tahu binatang? Manusia yang tidak punya roh Allah, yang hidup dalam dosa tidak lebih dari kaki 4. Tapi Tuhan mau saudara, anaknya Abraham ada 2 golongan. Pasir di tepi pantai dan bintang di langit. Saya berdoa semua saudara jadi bintang di langit. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sebaliknya, Mordekai dari penjaga pintu diangkat jadi Perdana Menteri. Oke? Itu hobinya Tuhan, saudara. Senang gak punya Tuhan yang hobinya seperti itu? Lalu kemudian kita lihat Haman. Dari Perdana Menteri malah digantung. Berapa tingginya tiang gantungan yang dia sediakan buat Mordekai supaya ditonton semua orang. Gara-gara Mordekai tidak mau nyembah kepada dia. Orang Yahudi tidak akan menyembah manusia. Ketika Rasul Yohanes menyembah malaikat, jangan, aku hamba sama seperti kamu. Worship God. Ini 6 meter ya, sampai situ. 4 kalinya. 22,5 meter, 4 kalinya ini tingginya. Dijadikan tontonan. Tetapi barang siapa menggali lubang, dia sendiri akan masuk ke dalamnya. Dia mau gantung orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Barang siapa mengutuk, engkau akan kukutuk. Barang siapa memberkati, engkau akan kuberkati. Amin. Jadi kalau sekarang ini keadaan kita seperti katakan ibu, seperti tidak berdaya. Percayalah, Tuhannya Esther dan Mordekai adalah Tuhannya saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Satu hal kita tahu, kalau peraturan pemerintah bisa dicabut. Kalau undang-undang dasar mesti dirapatkan macam-macam lah. Tapi kalau perintah raja, sekali keluar tidak bisa ditarik kembali. Dan sudah ditetapkan, orang Yahudi harus dibunuh semua. Dan apa yang terjadi mari kita lihat, yaitu Esther 9 ayat 29. Dari malak dia menjadi malka. Saudara semua bisa ngerti permainan catur ya, ngertilah. Siapa yang paling berkuasa dalam bidak-bidak catur itu, siapa yang paling berkuasa? Raja atau ratu? Ratu. Banyak rumah tangga suaminya panglima, istrinya pangenam. Kiranya Tuhan menjauhkan. Tetapi kita lihat di sana Esther sang ratu, the queen. Ya, bukan Queen Esther tapi the queen. Malka yang punya kuasa. Firman Allah mengatakan, Bapamu berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Apa itu? Kuasa kerajaan. Tadi kan nyanyi, ku terima apa? Kerajaanmu. Ku terima kuasa. Ku terima kuasamu. Tugasnya saudara dan saya tinggal apa? Menerima. Mari kita lihat itu. Dengan Mordekai orang Yahudi itu, surat yang kedua tentang hari raya Purim dituliskan dengan segala ketegasan untuk menguatkannya, untuk dirayakan. Tapi dikeluarkan satu perintah. Tadi ibu kan cerita bahwa semua yang ada pada Haman, termasuk kekayaannya, termasuk otoritasnya, bahkan cincinnya raja dikasihkan, dan Esther memberikannya kepada Mordekai.
a very good point, Ibu. Saya belajar dalam hidup saya itu untuk menghargai senior saya. Tahun 99 ada satu conference yang dirindukan untuk semua pengkhotbah di dunia ini untuk berbicara, yaitu di Yerusalem. Di satu conference yang besar sekali, yaitu Pesta Pondok Daun. Dan saya orang Indonesia pertama yang diminta bicara di sana. Ya, tapi saya memberikan syarat pada mereka. Mereka pikir kamu sudah dikasih kesempatan kok banyak syarat. Saya bilang ada syaratnya. Saya ini bersaudara 3. Bapak rohani saya dulu Pak Alex yang khotbah. Tahun depannya kakak saya Niko, baru saya yang ketiga. Saudara, saya dianggap bodoh oleh orang, tapi saya mengerti Alkitab. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Tahun 2001, setelah 9/11, 1 bulan kemudian saya berkhotbah di Yerusalem. Dan Tuhan memberikan saya urapan. Untuk apa? Saya mengajak semua yang di sana 200 negara. Yang tidak berani datang cuma 1, orang Amerika. Biasanya yang paling mayoritas kan orang Amerika, termasuk Yahudi Amerika, termasuk saudaraku Yahudi Kristen Amerika. Tidak ada yang datang. Bangsa terbesar yang ada di sana, bangsa apa? Indonesia. Dari 3.000 lebih, kita 800 orang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mereka bilang gini, you Indonesian, you are very brave or you are crazy, katanya. Kan baru 911 itu ya, World Trade Center baru saja runtuh itu. Tidak ada orang Amerika datang, orang Indonesia datang. Dan saya memberikan kehormatan pertama pada Pak Alex. Tahun berikutnya Pak Niko, saya paling ngalah. Ada satu lagu yang kalau saudara mau dipromosi lagu ini, dia harus makin bertambah. Ayo makin berdiri. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Come on. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diperintahkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ternyata jalan untuk naik itu cuma satu, yaitu turun, merendahkan diri, ambil perjamuan kudus saudara. The way of promotion is humility. Angkat roti tinggi. Mungkin kita berada di Indonesia, kita masih punya kebebasan yang luar biasa. Shumakarata syata karama. Ucap syukur pada Tuhan. Jangan melihat dirimu tidak berarti. Engkau adalah umat Tuhan. Bahkan kita adalah tunangan daripada sang raja di atas segala raja. Oh sikapahana syakalaba. Ingat korban Kristus. Ingat korban Kristus. Haman yaitu layak untuk digantung. Tapi Injil adalah sang raja yang menyerahkan diri menggantikan Haman. Itulah Injil. Siapa Haman itu? Yang sombong, yang mau overtop orang lain.
kita, saudara dan saya. Kita yang layak dihukum, tapi Yesus Sang Raja menggantikan kita. Ucap syukur kepadanya. Dan inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Semua virus hancur, semua penyakit, termasuk penyakit keturunan, hancur dalam nama Yesus. Kutuk diganti menjadi berkat. Mari kita makan dalam nama Yesus. Raja Ahasveros membuat pesta yang luar biasa. Tapi itu tidak ada seujung kuku dibandingkan perjamuan kawin anak domba, di mana saudara dan saya akan bertemu muka dengan dia. Tidak lama lagi, soon and very soon, we are going to see the King. Angkat cawan tinggi-tinggi dengan penuh ucapan syukur. Kita yang tidak berarti dijadikan berarti. Kita yang biasa dijadikan luar biasa. Yang sombong angkuh diturunkan. Yang hina dan miskin diangkat oleh Tuhan. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara mendengar firman Tuhan. Siapa percaya yang disampaikan tadi oleh Ibu Pendeta Christine, tepuk tangan bagi Allah kita. Yes, kita mau menghormati orang tua kita. Kita tidak pernah lupa jasa orang lain. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu. Bisekalabahona sikalabasian darabasana ikabai. Tuhan, Kau sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau bisa membalikkan keadaan. Engkau bisa merubah kutuk menjadi berkat. Engkau bisa merubah pembantaian menjadi promosi. Di dalam nama Yesus, berikan anugerah-Mu saat ini. Kiranya kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Sang Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus, ada padamu dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.